Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman Mahardika dimanapun Anda berada, selamat sore dan salam jumpa. Senang sekali sore hari ini di suasana sore yang sudah mulai sedikit adem setelah seharian terasa gerah ya teman Mahardika. Sore hari ini kembali hadir menemani suasana sore Anda menjelang menantikan saat-saat berbuka puasa dan juga saat azan maghrib tiba. Kami kembali hadir untuk program Siar Syiar Ramadan. Tentunya juga masih hadir bersama narasumber dari kantor Kementerian Agama Bondowoso teman Mahardika. Kali ini berada di lembar ke-22 di bulan Ramadan 1445 Hijriah. Spesial sekali di studio kali ini narasumber dari kantor Kementerian Agama Bondowoso sudah hadir bersama kita. Dan topik bahasan yang akan diulas kali ini adalah seputar keutamaan 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini teman Mahardika. Dan ini akan diulas tuntas oleh Bu Nyai Kholadah Sadia SAG yang sudah hadir sore hari ini. Assalamualaikum Ustadzah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Dewi. Kabar sehat Ustadzah? Sehat alhamdulillah. Alhamdulillah sudah menjelang Ramadan menjelang Lebaran ya kurang 8 hari lagi insya Allah ya. Betul ini jadi tema kita saat ini pas banget karena memang hari ini justru malam ganjil ya, malam ke-23 di malam-malam terakhir bulan Ramadan. Betul. Biasanya ini banyak orang-orang yang melakukan ibadah-ibadah di malam hari. Wah, Betul, ini iya. berburu Ramadan, berburu malam Lailatul Qadar katanya Iya, seperti itu. cocok. Baik, ini tentunya Iya. akan disampaikan tuntas oleh Ustadzah Kholadah di waktu yang kita singkat ini, namun insya Allah bermanfaat ya teman Mahardika. Silahkan nanti bisa berkesempatan gabung juga ya Ustadzah. Iya, betul. Untuk para pendengar yang mau tanya-tanya, kami buka di jalur telepon, SMS, WhatsApp 085336098893 kali. Baik, saya langsung saja ini menuju ke Ustadzah Kholadah. Ini berbicara keutamaan 10 hari terakhir Ramadan ini memang dikatakan spesial seperti itu katanya Ustadzah. Spesial sekali Mbak Dewi, memang Nabi sendiri itu menganjurkan dan ada beberapa hadis yang diriwayatkan oleh para perawi yang sahih. Memang beliau itu menganggap dan melakukan hal-hal yang di luar kebiasaan selain di malam-malam terakhir di 10 bulan Ramadan. Jadi 10 terakhir bulan Ramadan itu memang sangat-sangat waktu yang teramat sangat istimewa. Ada beberapa keistimewaan yang terjadi di malam terakhir, 10 malam terakhir di Ramadan ini. Yang pertama yang ini ditunggu-tunggu dan diintip-intip ya. Enak kono kalau bahasa Madura sama kaum muslimnya itu Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar di mana beribadah di Lailatul Qadar. Ya malam itu ya Laila. Malam Laila ini malam ya. Itu ya. Di Lailatul Qadar ini khairun min alfi syahr. Jadi beribadah di malam itu lebih baik daripada beribadah 1000 bulan. Artinya kalau orang beribadah di malam itu mendapatkan pahala sama dengan beribadah selama 1000 bulan. Jadi kalau kita krus tahun itu 83 tahun loh Mbak. Masya Allah. 83 tahun lebih. Itu padahal umur manusia belum tentu sampai belum di 83 tentu tahun. sampai segitu, dan itu pun kalaupun sampai kan tidak mungkin ibadah terus itu. Masih ada masa kanak-kanak di mana belum balik juga itu. Jadi rasanya kayak yang mustahil gitu kalau tidak pas kebetulan mendapatkan keberkahan malam Lailatul Qadar, bisa seseorang melakukan ibadah selama 83 tahun. Kebayang gitu. dapat satu keberkahan saja gitu ya Ustadzah. Iya. Itu 83. Kalau dapat 2 Kalau dapat 2, kalau tahun lalu dapat, sekarang dapat, atau Masya bahkan Allah. setiap tahun dia pas kebetulan terus menerus mendapatkan Lailatul Qadar, luar biasa Masya Allah. dia. Ini manusia spesial ini ya. Iya betul ini Mbak. Jadi memang ada keistimewaan, salah satu yang sangat istimewa itu memang malam Lailatul Qadar, di mana malam itu orang itu kalau beribadah dilipat gandakan. Dan Mbak Dewi, walaupun ada imam
Hasan Asyadzili itu dalam kitab karangannya mengatakan beberapa tanda-tanda. Mhm Biasanya kalau hari ini mhm. puasa 1 Ramadan, hari ini jatuh perkiraan Lailatul Qadar jatuh seperti ini. Tapi itu kan hanya perkiraan manusia. Wallahu Artinya alam ya. memang Mhm Lailatul Qadar ini betul-betul rahasia. mhm. Kenapa dirahasiakan? Supaya kita itu ibadahnya tidak hanya 1 malam Mhm gitu. mhm. Jadi betul-betul kita mencari malam kita mencari Lailatul Qadar Heeh, itu mhm dengan beribadah sepanjang malam mhm di malam terakhir di 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Tapi kalau dikasih tahu gitu ya, mhm. Tanggal nanti dua loh, tiga misalnya kalau gitu. tahun itu ya udah 23 saja ini nanti kita yang ibadah full itu. Heeh. Malam lain-lainnya enggak, kan sudah dapat Lailatul Qadar Mhm gitu. mhm. Makanya ini betul-betul rahasia Allah. Ibaratnya manusia biar ada upaya jemput bola nih gitu ya, Betul, heeh. jadi ingin supaya ibadahnya itu istiqomah gitu, Mhm tidak saja hanya 1 malam itu. mhm Makanya ini betul-betul rahasia dari Allah, walaupun nampaknya mhm tanda-tandanya itu ada, tetapi tetap saja mhm. itu tanda. Sama saja ketika kita petir tanda hujan, tapi kan tidak Eh, selalu petir itu ada hujan. kadang Bahkan angin kadang-kadang cuman gitu ya. iya, bahkan kadang-kadang hujan tidak ada tanda-tandanya Mhm tiba-tiba hujan. Jadi mhm tetap mhm di malam-malam Allah Rasul menganjurkan kita, dan Rasul sendiri juga melakukan beberapa hal mhm yang luar biasa yang dilakukan pada malam-malam terakhir di 10 Ramadan. Di 10 malam terakhir mhm bulan Ramadan itu. mhm Yang dahsyat itu Lailatul Qadar. mhm Yang kedua di mana ini juga luar biasa, Syahrul Ramadan allazi fi unzilal Quran. Jadi di bulan Ramadan ini di 10 terakhir bulan Ramadan adalah mhm diturunkan Al-Qur'an. mhm. Jadi Al-Qur'an itu turunnya kan dua cara gitu. Iya, Ketika Al-Qur'an diturunkan dari Lauhul Mahfuz ke langit bumi, mhm. langit bumi Langit ke gini, bumi iya gitu iya, ya? bukan Heeh. langitnya Langit bumi, oh langit langit ya ke langit yang kita, oh ya? langit Mhm yang kita mhm ketahui. mhm Itu diturunkan sekaligus gitu dalam jumlah sekaligus yang terdiri dari 30 juz itu malam Lailatul Qadar. mmm. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an pada malam Lailatul Qadar. Hmm. Adapun yang kita kenal dengan nuzulul Quran Mhm, tanggal 17 Ramadan, di iya, mana kita yakini surat atau wahyu yang pertama kali turun, Al-Quran pertama kali turun disampaikan oleh malaikat Jibril ke Nabi Muhammad itu tanggal 17 Ramadan, Ramadan. dan itu sekaligus menandai bahwa Nabi Muhammad itu diangkat menjadi rasul. Mhm Dengan adanya surat yang pertama kali turun yaitu surat Al-Alaq, itu diturunkannya Al-Quran secara berangsur-angsur. mhm Al-Quran pertama kali turun surat Al-Alaq, kemudian turun lagi Al-Mudaththir, kemudian turun lagi sesuai dengan kondisi dan kebutuhan. mhm. Karena Al-Quran kadang-kadang menjawab persoalan. Iya, Makanya itu disebut ada yang namanya asbabun nuzul. mhm Sebab-sebab diturunkannya Al-Quran. Ada peristiwa, mhm hari ini kemudian turun Al-Quran. Atau ada pertanyaan lalu dijawab oleh Al-Quran gitu. mhm Itu tanggal 17 Ramadan. mhm. Tetapi turun secara Sekaligus gitu keseluruhan ya? itu pada malam Lailatul Qadar. Makanya Mhm sedangkan malam Lailatul Qadar itu disabdakan oleh Nabi ini dimungkinkan ini malam-malam ganjil mhm di 10 terakhir bulan Ramadan. Itu artinya bahwa di 10 terakhir bulan Ramadan ini juga di situ waktu di mana Al-Qur'an diturunkan. Jadi sekali lagi ini rahasia yang Iya. masih menjadi rahasia juga gitu ya? Tidak, kalau Tidak ya? tidak, atau Heeh ini ilmu pengetahuan bagi heeh kita bahwa heeh selama ini heeh. kita meyakini bahwa Al-Qur'an itu turun kan di 17 17 Ramadan. Ramadan, itu Mhm, betul. heeh, Karena makanya saya bilang tadi Al-Qur'an diturunkan itu dengan dua cara. mhm Kalau yang diturunkan di tanggal 17 Ramadan dan menandai Nabi Muhammad diangkat menjadi mhm rasul itu diturunkan secara berangsur-angsur. mhm Berapa ayat, mhm berapa surat sesuai dengan kebutuhan. mhm, Makanya ada asbabun nuzul. Mungkin mhm, ada peristiwa, ada pertanyaan dijawab oleh Al-Qur'an itu. iya, Tetapi kalau secara keseluruhan firman Allah yang Al-Qur'an terdiri dari 30 juz mhm mhm itu diturunkan dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia. Langit ya, langit mhm dunia itu ya langit. mhm Itu pada malam Lailatul Qadar. mhm.
Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Hmm. Kata Allah dalam Al-Qur'an, saya turunkan Al-Qur'an itu pada malam Lailatul Qadar. Makanya di tanggal 10, di hari-hari 10 malam 10 malam terakhir itu pertama tadi Lailatul Qadar. Di Mm-mm. samping Lailatul Qadar, yang kedua, di samping ketika kita pada malam Lailatul Qadar itu beribadah, nilainya sama dengan beribadah selama 10 bulan, 83 tahun. Di Mm-mm. malam Lailatul Qadar 10.000 itu, bulan ya ya Ustazah. 1000 bulan. 1.000 bulan. Khairu min alfi syahr, 1000 bulan. Mm-mm. Di sekaligus juga istimewanya Lailatul Qadar, pada malam itu Allah turunkan Al-Qur'an. Gitu. Mm. Nggih. Malam Lailatul Qadar kita beribadah sama dengan beribadah 1000 bulan. Mm-mm. Di malam Lailatul Qadar juga Al-Qur'an diturunkan oleh Allah dari Lauhul Mahfud ke langit bumi. Oke. Yang ketiga, keistimewaan ke malam-malam terakhir itu, 10 malam terakhir itu malaikat turun, Mbak. Malaikat itu turun ke bumi membawa rahmat. Mhm. Malaikat turun ke bumi membawa ampunan. Malaikat turun ke bumi membawa kesejahteraan. Malaikat turun ke bumi membawa ketenangan. Hmm. Jadi malaikat turun. Makanya malaikat menyelimuti suasana syahdu di malam-malam terakhir itu kan luar biasa. Iya, iya. Karena memang di bumi ini penuh dengan malaikat. Allah perintahkan kepada malaikat untuk turun ke bumi untuk menebarkan rahmat bagi orang-orang yang melakukan ibadah di malam-malam terakhir itu. Jadi luar biasa. Kemudian juga pintu langit terbuka. Pintu langit terbuka itu dengan makna bahwa kalau kita berdoa di malam-malam, di 10 10 malam terakhir ini ya. terakhir di bulan Ramadan itu kayaknya langsung tembus tanpa hijab. Bila sitri wala hijab. Jadi nggak perlu ketok-ketok pintu Iya gitu betul ya. itu. Pintunya sudah dibuka gitu. Masya Allah. Pintunya sudah dibuka. Ini malam istijabah. Mm-mm. Malam istijabah di mana malam-malam itu doa langsung didengar oleh Allah. Doa langsung sampai ke langit gitu. Hmm. Nih. Jadi Ya, spesial sekali ya. spesial sekali, Mbak. Mm-mm. Jadi makanya eman sekali kalau kita sebagai orang Islam tidak memanfaatkan secara maksimal saat-saat ya sebenarnya mulai kemarin ya malam 21, Mm-mm. sekarang malam 23, 23. entah kapan Lailatul Qadar, kita tinggal mempunyai PR untuk menghidupkan malam. Nah. Karena amalan-amalan yang dilakukan oleh Nabi di malam Lailatul Qadar, pertama beliau itu mengencangkan ikat pinggang. Bahasanya beliau itu selama 10 terakhir Ramadan itu tidak menggalui istri-istrinya. Beliau khusus ibadah, baik dengan ibadah sholat malam, dengan memperbanyak tahmid, takbir, tasbih. Jadi itikaf gitu ya Bu? Iya, iya, dan sekaligus iktikaf. Beliau sekaligus iktikaf. Jadi kita iktikaf saja. Oh, kita masuk masjid, Mbak Dewi, kita masuk masjid. Niat iktikaf, walaupun kita nggak baca apa-apa, duduk saja itu sudah dapat pahala. Masya Allah. Pahalanya iktikaf. Oke. Asal niat loh ya, namanya Iya. iktikaf. Kalau diam di masjid tapi nggak niat iktikaf, nggak dapat apa-apa gitu. Iya. Yang penting kan niatnya. Jadi kita masuk masjid itu selalu dinati iktikaf gitu. Ditambah kalau kita di situ diam, kemudian menghidupkan malam dengan memperbanyak zikir-zikir, memperbanyak membaca Al-Quran, itu ya tentu saja nilai plusnya iktikafnya dapat, ibadah-ibadah lainnya penunjangnya sudah dapat. Masya Gitu. Allah ya. Baik Iya. Ustazah, sebelum lanjut lagi Iya. kita coba sapa terlebih dahulu untuk penelpon yang sudah tidak sabar untuk bergabung sore hari ini. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syiar Ramadan Bersama MH BMH Bondowoso. Baik. Dari Pak Abdullah. Abdullah Pak Sukosari Abdullah Bondowoso. Sukosari. Aduh, ini pendengar setia dan Oh, penanya selalu. setia juga. Bukan cuma kan ini kan bagi saya Ustazah ini orang awam. Saya orang awam harus menikmati inilah kan seperti itu sebagai tambahan ilmu Ustazah. Siap. Bukan ada tendensi lain gitu Ustazah. Istiqomah ini Iya, Ustazah, istiqomah. alhamdulillah Saya ya. khusnudzon kok. Iya. Ini sangat penting Ustazah. Iya. Soalnya ini 10 terakhir ini istilahnya hawa nafsu dan berperang dengan keimanan ini Ustazah. Betul tadi itu. Kalau keimanan betul-betul memang memfokuskan kepada 10 terakhir, kalau yang hawa nafsu memfokuskan kepada mal-mal dan pasar-pasar kan gitu Ustazah. Iya, Ini nyata dalam masyarakat Ustazah. Iya. Yang selanjutnya kan ini Ustazah.
dari penceramah-ceramah lain itu antara tanggal 25, 27 dan 29. Tapi dalam hadis-hadis Nabi adalah di hari-hari ganjil 10 terakhir kan itu Ustaz. Iya. Yang saya tanyakan pertama, start dari Lailatul Qadar itu startnya jam berapa? Istilahnya habis maghrib atau sudah sholat isya sampai fajar atau gimana Ustazah? Iya. Ini mohon penjelasannya. Mm-mm. Terus yang kedua Ustazah, nah ini kan kita ini mengalami dua tendensi waktu Ustazah dalam hal awal Ramadan. Mm-mm. Pertama yang ada pihak lain ya, pihak sebelah yang sudah mengawali Mm-mm. istilahnya Ramadan, terus pihak saya ini kan tahap kedua Ustazah untuk mengawali Ramadan dulu awal-awal puasa. Nah ini tendensi akan apa ya dalam hal menentukan hari ganjil kan beda Ustazah. Kan gitu kan. Kalau yang pertama itu hari ganjilnya malah genap, kalau yang saya ini malah yang genapnya itu ganjil. Bagaimana ini Ustazah untuk menentukan ganjil bagi pihak yang sebelah yang sudah mendahului dan yang kami ini Ustazah. Untuk ganjilnya ini kan beda sudah seperti itu Ustazah. Bagaimana pendapat Ustazah mengenai hal ini? Terima kasih Mbak Dewi. Baik. Waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang luar Ya, biasa luar ini, biasa. Ustaz. Kok sulit ya jawabannya ini? Kira-kira Ustazah apakah ini bisa menjawab? Insya Allah ya, moga Iya, Ustazah iya. bisa dijawab dulu Jadi Ustazah. jadi kalau malam Ramadan itu seperti di malam Lailatul Qadar itu seperti disampaikan oleh Nabi, memang tadi itu saya di awal sudah katakan tidak ada yang tahu pasti. Karena Nabi sendiri itu menyebutnya 10 terakhir. 10 terakhir itu ya artinya dari tanggal 21 sampai tanggal 29. Dan itu pun tidak ada yang tahu secara pasti kapan gitu. Yang penting ganjil-ganjil kata beliau, carilah malam Lailatul Qadar di 10 terakhir dan konsentrasilah ke malam-malam ganjil gitu kata beliau. Malam ganjil itu walaupun memang tadi itu saya sampaikan di awal ada kayak Imam Hasan Asyadzili itu menyampaikan kalau hari-hari tertentu gitu ya. Kalau hari ini kalau puasanya ini maka kemungkinan ini, maka kalau ini kemungkinan ini. Tapi itu pun juga kan masih kemungkinan, tidak ada yang tahu secara pasti. Lalu Lailatul Qadar itu sebenarnya di awal apa di akhir ini ya? Kalau Nabi mengatakan bahwa membaca Al-Quran ibadah di malam-malam Lailatul Qadar di awal malam atau di akhir malam, beliau mengatakan lebih utama di akhir. Jadi kemungkinan kalau memang di awal, awal tentunya tidak disarankan untuk kemudian beriktikaf, menghidupkan malam sepanjang malam karena cukuplah dari maghrib sampai tarawih selesai. Kita sudah mendapatkan Lailatul Qadar. Kenyataannya Nabi mendahulukan dan Nabi juga melakukan sendiri bahwa Nabi beribadah di 10 malam terakhir di Lailatul Qadar itu sampai-sampai beliau tidak tidur. Artinya kalau tidak tidur apa? Artinya bahwa Lailatul Qadar menurut beliau itu justru di pertengahan sampai akhir malam. Tidak di awal malam, di malam-malam 10 malam ganjil lah. Kita malam-malam ganjil itu kemungkinannya jatuh malam Lailatul Qadar dan itu di pertengahan sampai akhir. Nah, ini sebenarnya yang menjadi tantangannya gitu Ya. ya. Di saat orang enak-enak tidur gitu ya. Betul. Enak-enak tidur justru kita diperintahkan untuk mengenyempingkan itu, mencari kesempatan yang luar biasa. Nah, yang luar biasa makanya Nabi itu sampai mengencangkan ikat pinggang. Nabi itu sampai nggak tidur, Nabi sampai tidak pulang ke dalam. Beliau itu beriktikaf di masjid dan malam di itu Mbak Dewi juga kita dianjurkan untuk memperbanyak sedekah. Tidak cuma membaca Al-Quran, kita membaca Al-Quran tentu, kita mungkin tidak membaca Al-Quran, tapi bagaimana dengan perempuan-perempuan yang udzur? Nah, boleh, perempuan yang udzur tidak harus membaca Al-Quran di malam Lailatul Qadar, bisa diganti dengan membaca kalimat-kalimat thayyibah yang lain dengan banyak sholawat, membaca tasbih, takbir, tahmid dan bacaan-bacaan yang lain, itu ya. Kalimat thayyibah. Jadi tetap perempuan yang
takutnya ada dan gimana nih dengan Mhm. kita perempuan Iya, yang datang uzur pada saat-saat nggak itu bisa gitu. itikaf di Nggak masjid bisa gitu kan. itikaf di masjid. Mhm, Itikafnya perempuan bisa di rumahnya. Dalam arti ya tidak sama mhm, dengan fadilah di masjid, tetapi jika tidak memungkinkan mhm, untuk ke masjid, mungkin mhm, ada anak kecil, mhm, mungkin ada harus jaga orang tua, tapi niat-niat mungkin pahalanya iktikaf di masjid setara lah dengan ibadah-ibadah di rumah walaupun tidak di masjid mhm, gitu. Untuk mhm. perempuan-perempuan yang memang tidak memungkinkan baik itu udzur secara syar'i itu dalam arti mungkin haid, mungkin Mhm, nifas atau berhalangan yang karena urusan keluarga yang harus didahulukan. mhm, Tetapi tidak mengurangi nilai pahalanya bisa mengamalkan keutamaan 10 terakhir ini di rumah masing-masing. Kemudian saya sama dengan Pak Abdullah, jadi saya ikut puasa di tahap kedua. mhm. Itu bagaimana? Kembali kepada keyakinan masing-masing. Tetap ngitungnya sesuai dengan ngitungnya di mana dia berpuasa. Mmm. Jadi adapun kebenarannya sebenarnya yang betul itu malam ganjil mereka atau malam ganjil kita, sekali lagi itu adalah hak Allah untuk menilai. Itu hak Allah untuk menentukan. Kita sendiri juga kita sebatas ikhtiar kayak kita kalau kita menentukan tanggal 1 baik 1 Ramadan ataupun 1 Syawal dengan berdasarkan ru'yatul hilal. Mhm, Mereka juga menentukannya berdasarkan hisab. Mana yang paling benar? Kita mengklaim bahwa kita yang benar, mhm. tetapi kita juga menghormati kebenaran mereka. Nah, artinya kebenaran yang sebenar-benarnya itu nanti yang tahu hanya Allah. Iya. Jadi kita pun dalam menilai yang betul itu mana nih? Ya, Mhm. kita nggak tahu. Kita juga ini sama-sama sedang berikhtiar gitu ya Iya, iya. dengan metode kita Jadi kita ini. sama-sama nggak tahu ya, Sama-sama kita jalani nggak saja apa tahu. yang menjadi keyakinan Betul, jalani masing-masing ya. saja. Kalau kita meyakini malam ganjil, berarti Mhm, ya kita meyakini apa yang kita yakini dan kita lakukan sesuai dengan keyakinan kita. mmm. Gitu. Jadi silakan dijalani sesuai bagaimana mengawali gitu ya, dan Betul, apa yang betul. diyakini. Karena yang tahu rahasianya hanya Allah nih ya. Iya betul. Kita hanya ibaratnya berupaya, berusaha gitu ya, Iya. seistiqomah mungkin untuk bisa mencapai Lailatul Qadar Untuk itu tadi. dapat mencapai Lailatul Qadar, Mhm, untuk dapat beribadah di malam itu sehingga mhm, ibadah kita di malam itu mendapat bonus, mhm. mendapatkan pahala yang tidak akan mungkin kita lakukan kalau kita tidak dapat Lailatul Qadar gitu kayak Mbak Dewi ya. Betul, Iya. betul. Baik, Iya. kalau tadi sudah ada 4 hal nih yang menjadi keutamaan dan Iya. keistimewaan di 10 hari Iya. terakhir, masih ada lagi tidak Ustadzah? Iya, itu tadi. Jadi sebenarnya bukan cuma 4, Banyak tapi ya? ya seperti malam itu malam yang terutama kan malam Lailatul Qadar. Mhm, Terutama kemudian Al-Qur'an diturunkan. mhm, Kemudian malaikat turun mengelilingi bumi, mhm, membawa memberi rahmat rahmat ya. kepada orang-orang yang beribadah di malam itu. Kemudian langit terbuka ya, langit terbuka gitu, pintu Mhm, langit terbuka. Kemudian yang kelima juga malam pembebasan dari api neraka itu, pintu-pintu neraka ditutup gitu. Kemudian malam itu juga malam malam doa diijabah. mhm. Malam itu juga malam membawa rahmat. Malam itu juga ada malam ketenangan itu. Jadi ada banyak sekali keistimewaan-keistimewaan yang kita temukan Mhm, di 10 terakhir di bulan Ramadan. Hanya mmm, saja memang yang paling dahsyat itu gitu. mmm. Nggih, nggih. Baik, kalau tadi kembali lagi Ustadzah sempat ada memberikan bocoran malam-malam, Lailatul Qadar ini turunnya gitu ya, Iya. ada tanda-tandanya Ya, ini seperti apa saja mungkin Ustadzah? jadi tanda-tandanya itu menurut beberapa kajian yang disampaikan oleh para alim ulama itu malam itu eh, langit itu apa itu angin itu bergerak dengan tenang. Sepoi-sepoi gitu ya? Sepoi-sepoi kayaknya suasana syahdu gitu. Mhm, Suasana itu syahdu. Kemudian bulan juga bersinar dengan terang walaupun tidak tidak ini karena sudah akhir ya. tidak Tidak purnama gitu ya? purnama, Mmm, tapi bulan bersinar dengan terang. Di siang harinya langit itu cerah tapi tidak panas. Jadi mhm, langit itu cerah tapi tidak tapi panas. tidak panas, Hari ini tidak gerah ya? panas.
Jadi iya, hari ini gerah ya dan Hari ini lagi gerah juga ya, hujan ya. iya. Kira-kira apa nanti malam Lailatul Qadar ini? Nah, ini Karena yang kita tidak kebetulan tahu. ini ganjil. Mhm, Sekali lagi Mbak Dewi, itu kan, prediksi manusia. mhm, Apa yang diikhtiari oleh manusia berdasarkan pengamatan. mhm. Tetapi sekali lagi manusia boleh jadi salah. Pengamatan dan kesimpulan itu tidak dijamin 100% benar. Itu hanya tanda-tandanya berdasarkan ilmu titen gitu Mhm. ya. Baik, Mhm. Ustadzah kalau Iya. kita kembali lagi tentang Mhm, keutamaan 10 hari mhm, terakhir Ramadan ini, mhm, untuk ibaratnya kita menjemput Lailatul Qadar gitu mhm, ya. mhm. Mungkin amalan-amalan seperti apa yang bisa kita lebih banyak lakukan di 10 malam terakhir ini Ustadzah? Ya, yang pertama kita, memperbanyak membaca Al-Quran Mmm, ya. Yang kedua kita menghidupkan malam-malam terakhir ini dengan cara ya iktikaf. mhm, Yang ketiga, kalau bisa selama iktikaf itu kan berdiam di masjid, tidur mhm, pun ya di masjid iktikaf ya? itu. Mhm, Kalau bisa juga iktikaf itu tidak tidur. mmm, Tidak tidur, kita fokus beribadah. mhm, Baik itu dengan membaca Al-Qur'an mhm, ataupun, ibadah-ibadah yang lain. Sholat, kalau tadi sholat tarawih misalkan di awal-awal kita sholat tarawihnya berjamaah, tetapi mungkin di akhir malamnya kalau, kita bisa menambah kadar ibadah gitu. mhm, Kalau hari-hari mungkin tidak terlalu konsentrasi gitu, iya, mungkin masih banyak kesibukan-kesibukan yang lain, heeh, tetapi khusus untuk malam terakhir itu kita fokuskan untuk meningkatkan ibadah kita dengan memperbanyak sholat tasbih, mhm, sholat, taubat dan lain sebagainya. Tidak seperti Pak Abdullah katakan tadi, mhm, memang mhm, realitanya mhm. kalau menjelang akhir-akhir ini memang ini tantangan sungguh Iya, besar ini iya, Mbak Dewi, iya, tantangan duniawi nih. iya, tantangan dunia. Terus terang Heeh, ibu-ibu juga kan mulai disibukkan dengan urusan perdapuran ya. betul, Iya, mulai dari yang bikin kue, bikin bumbu, aduh Ustadzah ya. aduh macam-macam. Dan juga kita ya itulah masyarakat kita karena menjelang Mhm, hari raya disibukkan dengan, berbelanja kebutuhan mhm, hari raya. Itu makanya ini mhm. tantangan yang luar biasa dan hanya sedikit orang saja yang bisa lolos Mhm. menghadapi tantangan ini. Nah, Dan Mbak Dewi mudah-mudahan heeh, kita oh iya, termasuk orang-orang yang beruntung amin, mampu, lolos menghadapi tantangan-tantangan mhm. dan bisa mendapatkan keberkahan malam Lailatul Qadar. Amin, amin, ya Ya Allah. Allah. Ya, kalaupun mungkin, harus berbelanja ke mall, ke pasar, bolehlah mungkin, di awal-awal Masih ada waktu, masih ada masih ada waktu waktu. ya, Jadi heeh, di tengah malam sampai heeh, di sepertiga dan sampai akhir iya. malam-malam di 10 terakhir malam Iya, Ramadan jadi ini. habis Iya. belanja nanti bisa dilanjutkan ya tadarus dan tarawihnya gitu ya. Betul. Jadi ini seimbang. Iya, Dunia dapat, akhirat juga dapat. itu dia. Betul, nyonya. Baik, Ustadzah ini Iya. tanpa terasa kita sudah Eh, mendekati saat-saat menjelang buka puasa dan azan maghrib. Mungkin sebagai kesimpulan, sore hari ini karena insya Allah juga ini menjadi perjumpaan terakhir ya Ustadzah ya? Iya jangan gitulah. Enggak lah Masa ya? percobaan terakhir berarti tahun depan kita nggak jumpa lagi Ketemu dong. dong. Maksudnya untuk siar Ramadan Di tahun edisi kali ini. ini. Iya, Iya, iya. mhm, Iya. Nggak ada sih Mbak Dewi, ya heeh, semuanya tetap saja mari iya, kita kita menjelang akhir Ramadan ini mhm. kita gunakan waktu yang tinggal sedikit ini dengan semaksimal mungkin untuk meningkatkan ibadah kita. Itu aja. Ya, tentunya kita, semogalah, berharap bisa mendapatkan keberkahan Amin. Lailatul Qadar dan Amin. keberkahan di bulan Ramadan ini Berkah di pastinya. bulan Ramadan secara keseluruhan ya. Baik, Ustadzah terima kasih banyak sudah hadir Sama-sama Mbak sore hari Dewi, ini. sama-sama Sampai gitu. ketemu lagi ya Ustadzah. Insya Allah amin. Mudah-mudahan diberkahi umur panjang. Amin, amin ya rabbal alamin. Iya. Selamat menantikan saat berbuka puasa. Ustadzah selamat sore dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman Mahardika, demikianlah sore hari ini perjumpaan kita di program Syiar Ramadan untuk edisi 22 Ramadan 1445 Hijriah. Dan tentunya sore hari ini kita juga masih bersama BMH Baitul Mal Hidayatullah yang menjadi teman setia mensponsori program Syiar Ramadan menemani suasana sore menjelang petang Anda. Dan teman Mahardika sesaat lagi kita akan langsung bergabung bersama Masjid Agung At-Taqwa Bondowoso untuk menantikan saat buka puasa dan juga saat azan maghrib ya. Selamat sore dan
Kita masih berlanjut di 91,9 FM.